Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saatnya sekarang saya pengen dengar suara dari teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita tepuk tangan dulu dong, seperti apa semangatnya? Oke, kayak gini aja sebenarnya gizinya sudah oke ya. Apalagi kalau ditambah lagi sama pemerintah kan. Ada yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat? Silahkan, ada? Oke, boleh berdiri, perkenalkan namanya siapa dan langsung pada pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurma. 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 Izin bertanya, apakah makan bergizi gratis yang akan diterapkan di Indonesia nanti bisa sama nilai gizinya dengan negara maju lainnya seperti Inggris atau India? Terima kasih. Jauh amat sih Inggris sama ini. Tepuk tangan buat Nurma. Bu Sandra dulu yang harus jawab. Silakan Bu Sandra. Baik, ya tentunya harus sama dengan kebutuhan gizi per hari untuk anak ya. Jadi setiap anak itu menurut umur berbeda-beda kebutuhannya. Ya, jadi tentunya itu harus sesuai ya. Jadi misalnya untuk anak yang lebih kecil, TK atau PAUD itu sekitar 1.400 kalori per hari. Tentunya untuk yang SMA itu berbeda, itu sekitar 2.400. Nah, ini kebutuhan itu harus mencakup 1 kali makan. Jadi sepertiga dari jumlah tersebut. Ya, jadi itu sudah tadi dipastikan Pak Ujang sudah sampaikan bahwa ada ahli gizinya, jadi ini semua pasti akan memenuhi syarat gizi. Berlebihan juga nggak boleh gitu ya, jadi itu juga sangat penting, ada standarnya. Ya. Ya, cuma Bu Sandra saya juga mau lebih tajam lagi misalnya gini, kan ini kan makanan gratis buat anak dan ibu hamil. Ya. Apakah sama misalnya takarannya antara anak dan ibu hamil? Ya. Tentu saya berbeda. Iya, tadi untuk anak SD atau dengan anak SMA pun sudah berbeda, apalagi untuk ibu hamil. Ya, itu ada juga ya berbeda. Iya. Nanti ada juga ibu menyusui, itu juga berbeda kebutuhannya. Dan menurut saya program ini sangat baik karena memperhatikan semua daur kehidupan. Jadi mulai dari ibu hamil yang dia berpotensi nanti kalau dia kurang gizi akan melahirkan anak yang BBLR dan itu cenderung untuk menjadi stunting, dan kemudian nanti ibu menyusui, ini juga program yang baru ya, ibu menyusui sudah diperhatikan, ya itu juga sangat penting karena itu bisa menjadi awal sebenarnya dari terjadinya stunting kalau ASI-nya itu tidak mencukupi. Kalau ibunya kurang gizi ya pasti ASI-nya juga produksinya akan berkurang. Betul. Nah, baru program inilah yang memperhatikan gizi ibu menyusui. Jadi ini benar-benar sangat baik dan kemudian diperhatikan setelah itu anaknya balita ya diperhatikan, kemudian menuju ke sekolah dan sebagainya. Yang penting asal program ini konsisten berkesinambungan, itu saya rasa. Tapi dengan Rp10.000 untuk ibu hamil masih aman? Nah, makanya menurut saya ini kita jangan terlalu bergantung kepada pemerintah. Upaya pemerintah ini sudah sangat baik. Kita sebagai masyarakat harus mendukung. Nah, itulah yang menurut saya kalau kita selalu menggantungkan kepada pemerintah, akhirnya pemerintah jadi berat. Tadi Bapak juga bilang, nanti di tahun berapa jumlahnya berapa, kan meningkat terus. Nah, bagaimana kalau masyarakat pun juga memiliki inisiatif untuk bisa mendukung, antara lain dengan dana tambahan. Yang menurut saya misalnya pemerintah daerah itu bisa komunikasi dengan perusahaan ataupun industri setempat yang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah sumber daya manusia kita untuk masa depan yang harus kita bantu. Nah, di situ mungkin masyarakat yang melalui jalur swasta juga akan memiliki ide untuk membantu. Kemudian sekolahnya pun juga demikian, bukan cuma diem-diem saja, tapi misalnya mengajak industri setempat atau swasta setempat untuk bisa mendukung program tersebut, sehingga dana yang dikhawatirkan itu tidak mencukupi itu bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Gitu. Ya. Itu yang... Baik, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya ingin memberikan kesempatan masing-masing bagi para panelis maksimal 40 detik. Tidak boleh ditawar, ya kan? 40 detik. Silakan Pak Ujang, ini closing statement paling tidak bagaimana mengawal ini program sukses dan lancar. Ya, harapan kami ya dari pemerintah, tentu program ini menjadi program yang menjadi andalan, unggulan, prioritas yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tadi kami semua butuh doa restu dari masyarakat Indonesia untuk itu. Dan kami yakin percaya selama kami amanah untuk menjalankan ini, insya Allah semuanya akan berjalan baik.
Tadi sudah kita jelaskan semua begitu bahwa tahapannya sudah kita jelaskan, dan dalam konteks ini tadi harapan kami semua pemerintah Indonesia bahwa rakyat Indonesia tadi membutuhkan ya kesehatan yang dengan gizi-gizi anak-anak Indonesia. Oke. Dan saya selain juru bicara kantor kepresidenan, kantor komunikasi kepresidenan, saya dosen, pendidik, agak paham betul bagaimana membangun kualitas manusia unggul. Oleh karena itu fondasi dasarnya dari makan bergizi ini gitu, makan bergizi gratis dari Pak Presiden. Oke. Oleh karena itu tadi sekali lagi minta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama menjalankan amanah ini dengan baik agar nanti programnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih. Mas Isudin, silakan. Iya, tadi sekali lagi bahwa kita tidak meragukan dampak positif dari program makan bergizi gratis ini kepada 3 aspek. Pasti positif terhadap ekonomi, pasti positif terhadap kesehatan, pasti positif terhadap pendidikan. Satu hal. Di sisi lain, juga pengalaman dari ratusan negara yang sudah melaksanakan, ada juga tantangan-tantangannya tadi. Yang pertama adalah pemenuhan anggaran, supaya bisa memenuhi 82 juta targetnya Pak Prabowo. Yang kedua, penyediaan bahan pangan lokal, itu juga harus dipenuhi. Yang ketiga adalah manajemen dan tata kelola. Bagaimanapun manajemen tata kelolanya, yang harus diperhatikan adalah khususnya di awal tahun 2025, pemerintah harus meraih kepercayaan publik, karena ini benar-benar disorot semua mata kepala, begitu sehingga pemerintah harus meraih kepercayaan publik. Yang harus dipastikan ada 2 hal menurut saya. Yang pertama, jangan sampai ada korupsi ketika pelaksanaan ini, dan yang kedua adalah jangan sampai ada keracunan makanan dari anak yang menikmati makan bergizi gratis ini. Jadi 2 hal itu yang harus dijaga betul oleh pemerintah sehingga bisa berjalan sukses dalam setahun ke depan. Baik. Bu Sandra kembali, singkat saja. Ya, saya rasa edukasi gizinya harus dipastikan itu diterima oleh para masyarakat. Iya, ahli gizi juga harus terlibat dong ya dalam edukasi ini ya. Nutrisionis ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Sirot, silakan kata kuncinya. Ya, ini sudah dipikirkan Pak Prabowo sejak lama. 2004 Pak Prabowo, Pak Presiden kita yang ke-8 ini bahkan memikirkan rakyatnya yang masih di dalam janin gitu. Jadi ini sangat bagus sekali dan semoga BGN ya ke depan lebih terbuka, kan sudah diketok palu ya dipanya. Jadi saya harapkan terbuka ya, mitra-mitra kan sudah disubmit tuh, orang boleh gabung, tapi juga lebih terbuka lagi sehingga teman-teman di Kadin, HIPMI, HIPI itu bisa gabung dan bisa berkolaborasi sehingga program ini menjadi hajat kita bersama. Gitu Om Don. Iya, Pak Sirot ajak teman-teman pengusaha untuk terlibat sama-sama. Siap. Oke, dan kita semua tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama kita dalam program Merah Putih pada malam hari ini, dan juga buat teman-teman yang ada di studio, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, jangan lupa saksikan Merah Putih setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Salam Nusantara, merdeka!